Atur posisi ternyaman Anda, presentasi akan saya mulai dalam hitungan 3 detik. 3, 2, 1. Halo, kenalin nama aku Anissa Wahyu Triska Setioko Putri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara dengan NPM 230311010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarafdi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Administrasi Negara, NPM 23031013. Nama saya Fadil Bagas Prasetya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Publik, NPM 230311015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kontribusi zaman keemasan Islam dalam bidang matematika dan astronomi. Bidang matematika. Zaman keemasan Islam yang berlangsung sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi merupakan periode kemajuan intelektual dan ilmiah yang luar biasa di dunia Islam. Para ilmuwan muslim pada masa itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika. Berikut adalah beberapa kontribusi utama zaman keemasan Islam dalam bidang matematika. 1. Pengembangan aljabar. Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai Bapak Aljabar, mengembangkan sistem aljabar yang sistematis dan komprehensif. Karya-karyanya seperti Al-Jabr wal Muqabalah menjadi landasan bagi perkembangan aljabar modern. Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep nol dan sistem bilangan desimal yang merupakan penemuan penting dalam matematika. Beliau juga mengembangkan metode untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat serta sistem klasifikasi persamaan aljabar. 2. Kemajuan dalam geometri. Omar Khayyam, seorang matematikawan dan astronom Persia, memberikan kontribusi penting dalam geometri Euclidean dan non-Euclidean. Beliau mengembangkan metode baru untuk menyelesaikan persamaan kubik dan kuartik, serta melakukan penelitian tentang geometri bola dan hiperbolik. Khayyam juga menulis karya-karya penting tentang geometri optik dan geometri infinitesimal. 3. Perkembangan trigonometri. Abu Wafa al-Baghdadi, seorang matematikawan dan astronom muslim, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan trigonometri. Beliau mengembangkan rumus-rumus baru untuk sinus, kosinus, dan tangen, dan menyusun tabel trigonometri yang komprehensif. Karya al-Baghdadi sangat penting untuk navigasi maritim dan astronomi. 4. Kontribusi lainnya. Ilmuwan muslim lainnya seperti Ibnu Al-Haytham, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Tobit Ibn Qura juga memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang matematika, seperti kalkulus, teori bilangan, dan kombinatorik. Mereka mengembangkan metode dan teknik baru untuk menyelesaikan masalah matematika yang kompleks, dan karya mereka menjadi dasar bagi perkembangan matematika di kemudian hari. Pada akhirnya, kontribusi zaman keemasan Islam dalam matematika sangat penting untuk perkembangan matematika modern. Sistem aljabar, geometri, dan trigonometri yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim pada masa itu masih digunakan hingga saat ini. Karya mereka membuka jalan bagi kemajuan ilmiah dan teknologi di kemudian hari. Bidang astronomi. Zaman keemasan Islam yang berlangsung antara abad ke-8 Masehi hingga ke-14 Masehi, memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang astronomi yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Para ilmuwan muslim pada masa itu tidak hanya menerjemahkan dan mengembangkan pengetahuan pembangkitan sebelumnya, tetapi juga membuat inovasi baru yang revolusioner. Berikut adalah beberapa kontribusi kunci dari zaman keemasan Islam dalam bidang astronomi. 1. Penerjemahan karya-karya klasik. Para ilmuwan muslim menerjemahkan karya-karya klasik Yunani kuno, Persia, India, dan lainnya ke dalam bahasa Arab. Khususnya karya-karya seperti Almaged karya Ptolemus diterjemahkan dan dikritisi, membawa pengetahuan astronomi klasik ke dunia baru. 2. Pengembangan alat pengamatan.
Ilmuwan muslim seperti Al-Batani atau Al-Batenus dan Arzakali atau Azarquel mengembangkan instrumen-instrumen astronomi baru seperti astrolab dan jam matahari yang digunakan untuk pengamatan dan pengukuran yang lebih presisi. 3. Revolusi Kopernikan. Sebelum Kopernikus, ilmuwan muslim seperti Nasir al-Din al-Tusi menciptakan model heliosentris yang lebih baik daripada Ptolemus. Konsepnya bahwa bumi bergerak mengilhami pemikiran astronomi Kopernikus. 4. Penemuan dan pemetaan bintang. Ilmuwan muslim seperti Abu ar-Rahman, Al-Sufi, dan Al-Biruni melakukan pengamatan bintang yang mendalam dan memetakan ribuan bintang. Al-Sufi juga menghasilkan atlas bintang yang sangat terkenal yaitu Kitab Suwar Al-Kawakib. 5. Penelitian gerhana. Ilmuwan muslim seperti Al-Batani dan Ibn Yunus melakukan penelitian penting tentang gerhana bulan dan matahari, mengembangkan metode untuk memprediksi gerhana yang akurat. 6. Pengembangan kalender. Berdasarkan pengetahuan astronomi mereka, ilmuwan muslim mengembangkan kalender yang lebih akurat seperti kalender Jalaluddin yang digunakan dalam kalender Gregorian saat ini. 7. Penyempurnaan astrolab. Astrolab, alat pengamatan astronomi penting pada saat itu, diperbaiki dan diperluas oleh ilmuwan muslim seperti Al-Biruni dan Arzakali, memengaruhi perkembangan alat-alat navigasi di masa depannya. 8. Penjelajahan antariksa. Ilmuwan muslim seperti Ibnu al-Satir menciptakan model astronomi baru yang memprediksi gerakan planet lebih akurat, memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang sistem tata surya. 9. Pemikiran filosofis. Astronom muslim seperti Al-Kindi dan Al-Farabi memperluas konsep filosofis tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya, memperkaya pemahaman kita tentang astronom dan filsafat. 10. Pembangunan observatorium. Negara-negara Islam pada masa itu membangun observatorium seperti di Malaga atau Iran dan Azarco atau Spanyol. Ini merupakan tempat para ilmuwan dapat melakukan pengamatan astronomi lebih lanjut. Melalui kontribusi-kontribusi ini dan banyak lagi, zaman keemasan Islam tidak hanya mempertahankan pengetahuan yang ada, tetapi juga mendorong inovasi baru yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Para ilmuwan muslim pada masa itu tidak hanya terpaku pada tradisi, tetapi juga berani menyelidiki dan menciptakan, membawa astronomi ke tingkat yang lebih tinggi. Perkembangan astronomi pada masa itu tidak hanya berdampak pada dunia muslim, tetapi juga memberi kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan global yang kita nikmati hingga saat ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.